Dasar kajian kita pada malam hari ini Surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, Juz Amma, ayat yang ke-14. Al-Mutaffifin, surat ke-83, Juz Amma, ayat yang ke-14. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Bal, sebenarnya rana telah menutupi di atas hati mereka tu makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan atau apa yang mereka lakukan. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, disebutkan dalam hadis itu riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila dia melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, maka ada di hatinya suatu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh, apabila dia itu mencabutnya atau meninggalkannya dan minta ampun serta bertaubat, bersihlah hatinya daripada binti atau titik hitam tadi. Wa in ada zida fiha, tetapi jika dia kembali, berarti dia menambah titik hitam itu, hatta ta'luwa qalbah, hingga menutupi hatinya. Itulah dia yang disebut dengan ran dalam surah Al-Mutaffifin, ran. Kalla bal ran. Apa itu ran? Ran secara bahasa tiran itu menutup dan menguasai. Menutup dan menguasai. Maksudnya apa? Apabila seseorang, kita, seorang hamba, melakukan suatu dosa, maka ada titik hitam di hati kita. Titik binti itu bisa hilang sirna dan bisa bersih lagi. Kalau kita ingin membersihkannya,
dengan jalan istighfar dan taubat. Maka jadilah istighfar itu, taubat itu pembersih kekotoran hati. Apabila orang seorang berzikir mengingat Allah, bersih hatinya. Tetapi apabila dia tidak sadar, tidak insaf, tidak istighfar dan tidak taubat serta tidak menyesal, malahan dilakukan dosa yang lain, maka akan bertambah titik atau bintik hitam. Terus bisa bertambah, lama kelamaan rana. Nah, apa itu rana? Rana menutupi, gata menutupi, ditutupinya hati. Andaikan ini hati kita manusia, nah ditutupinya, gata ditutupinya. Kalau dia sudah menutupi, berarti dia telah menguasai hati. Hati itu telah dikuasai oleh kehitaman. Maka tidak ada lagi sinar-sinar cahaya di hati. Karena telah ditutupi oleh kehitaman dosa-dosa. Dan dikuasai hati itu oleh hitamnya dosa itu. Rana namanya. Jadi kalla bal rana. Kalla bal rana. Kalla sekali-kali tidak demikian. Ini namanya bantahan. Bantahan. Apa? Bantahan terhadap apa yang diduga, dibantah, ditentang, dan didustakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ayat-ayat Allah. Karena di atas dikatakan idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala asatirul awalin, mereka mengatakan ini dongeng-dongeng, cerita-cerita orang-orang dulu kala, karangan Muhammad. Dibacakan Al-Quran, disampaikan oleh Nabi kepada mereka, tidak perlu lagi diterangkan karena itu bahasa mereka. Karena Al-Quran itu ada isinya tentang kisah umat terdahulu dan Nabi Rasul terdahulu, maka dituduhnya Nabi itu menyampaikan cerita-cerita, hikayat-hikayat orang-orang dahulu kala, dongeng namanya. Jadi dalam ayat ke-13 ini namanya asatirul awalin, asatir, dongeng-dongeng, cerita-cerita, kisah-kisah orang dahulu kala yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ini yang dibantah. Kalla sekali-kali tidak seperti apa yang kamu anggap seperti itu. Kalla, maka jadilah kalla itu pembantah. Tidak sebagaimana yang kalian tuduhkan, tidak seperti itu. Bal, nah, kalla bal. Sebenarnya itu yang bal. Sebenarnya rana ala qulubihim. Yang sebenarnya bukan Al-Qur'annya, bukan ayatnya, bukan apa yang disampaikan Nabi. Yang sebenar-benarnya hati mereka sudah tertutup oleh berbagai macam aneka dosa-dosa sehingga tidak bisa masuk lagi.
Apakah nasihat, dakwah, seruan, ajakan, apapun tidak bisa. Karena hatinya telah dikuasai, diselimuti oleh dosa-dosa kesyirikan, kekufuran, kesombongan, kebangkangan, kedustaan, kefasikan. Menutupi hati semua. Maka jadilah hati itu gelap hitam, tidak masuk lagi sesuatu. Mana ini? Tutup dia, ditutupi oleh kekufuran, keingkaran, kesyirikan, kesombongan dan segala macam itu. Sehingga tidak ada peluang celah. Jadi bagaimanapun benarnya ayat yang disampaikan, firman Allah, tapi karena hati mereka itu telah tertutup, lalu mereka bantah ini dongeng atau kalimat-kalimat yang sejenis. Muhammad ini tukang buat-buat cerita, tukang bikin-bikin ajaran. Dan Muhammad ini namanya ahli bid'ah. Apa bid'ah? Membikin ajaran baru. Bid'ah Muhammad. Sehingga dikatakan kepada mereka tu, kul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan ahli bid'ah yang tukang buat-buat ajaran, buat-buat kepercayaan, buat-buat ibadah. Tak. Bukan seperti apa yang kalian tuduhkan. Nabi Muhammad memang dituduh ahli bid'ah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menolak, menampik. Sebenarnya bukan ayatnya, bukan firman Allahnya, bukan ajakan Nabi yang sebenarnya hati mereka sudah ditutupi. Jadi seseorang apabila melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, hatinya ditumbuhi oleh bintik hitam. Itu tadi. Jika dia tidak taubat, tidak minta ampun, tidak menyesal, tidak insaf, tidak sadar, berarti dia membiarkan hatinya gelap. Tami. Rana. Lama-lama seperti gerhana matahari. Lama-lama hitam pekatlah hati mereka oleh dosa. Alhasil, dosa-dosa membuat hati hitam, legam, kumuh, kotor. Kalau hati sudah hitam, sudah kumuh, sudah kotor, maka hati tadi itu tidak tenang. Itu makanya dikatakan dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dan dosa itu apa yang menggelisahkan, apa yang menggelisahkan hatimu dan kamu tidak ingin itu diketahui orang. Jadi apa yang menimbulkan hati gelisah? Dosa, kesalahan, resah, tidak nyaman, cemas dan segala macam, itu ada dosa. Sehingga hati tidak tenang. Ketika hati itu berzikir terus dan istighfar terus, hati itu mulai tenang. Karena sudah mulai kekotorannya, daki-dakinya hilang. Hanya kalau kita gelisah, resah, tidak tenang, kita disuruh berzikir, mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahatinggian Allah, sekaligus memahaminya, dan ditambah dengan istighfar. Disebutkan begini, bahwa pernah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim sesuatu hal. Kata beliau, ada orang bertanya, mana yang lebih berguna,
lebih berfaedah atau lebih bermanfaat bagi seseorang, apakah bertasbih, berzikir atau istighfar? Ya, kita ulang, mana yang lebih berfaedah, lebih berguna, lebih bermanfaat bagi seseorang, berzikir, membaca tasbih atau istighfar? Ketika itu dijawab oleh guru beliau Ibnu Taimiyah. Ini nanti dapat dilihat kitab dalam Al-Wabil As-Sayyib. Di kita ada kitabnya. Jawabannya begini. Idza kana thawbu naqiyya, apabila kain itu bersih, apabila kain bersih, putih, bersih, naqiyah, maka yang paling berfaedah, yang paling berguna bagi kain itu adalah parfume. Tahu parfume? Enggak. Harum-haruman. Harum-haruman. Ditambah nanti dengan bunga-bungaan yang harum, apakah bunga mawar dan segala macam. Itu yang dibutuhkannya, karena kainnya bersih. Tapi wa in kana danasan, apabila kain itu kotor, danas namanya kotor, kotor kain itu, fasabun wal ma anfa'lahu, maka sabun, deterjen, air itu lebih berguna bagi kain yang kotor daripada bisa tertangkap. Kalau hati kita kotor oleh dosa-dosa, oleh kesalahan, oleh kelalaian dan segala macam, ketika itu yang dibutuhkannya sebenarnya bukan harum-haruman, tapi yang dibutuhkan itu pembersih. Apa pembersihnya? Istighfar. Dan istighfar itu pembersih hati daripada kotoran. Maka lazimilah istighfar itu. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar. Lazim itu kan selalu beristighfar, dia bersih hatinya, karena hatinya kotor. Kalau sudah bersih, kasihlah harum-haruman, aroma-aromaan. Muka kita kalau berdaki, berluluk, kotor, jangan bedak pipa aja kecil. Bedak pipa, harmon, jangan dikasih. Pergi ke wastafel, cari sabun, cuci muka, bersih, baru pasang bedak pipa, lipstick, aye sodo, baru. Karena kita banyak dosa, saya juga, yang dibutuhkan oleh saya dan kita perbanyak istighfar, diselang-selingnya zikir. Karena kedua-duanya di samping pembersih juga mengharumkan hati. Di samping pembersih juga mengharumkan hati. Kalau orang tidak beristighfar dan tidak menyesal dan tidak tobat, hatinya gelap. Kata para ulama kita, iman itu kan cahaya. Bila iman itu sudah ditutupi oleh dosa-dosa, cahayanya hilang. Makin lama makin redup, makin lama makin tebal mendungnya. Jangan sampai rana. Kalla
bal rana. Apa rana? Menutup. Apa rana? Mengalahkan. Kalau hati sudah ditutupi oleh hitamnya dosa, hati itu dikuasai dan dikalahkan, dikuasai oleh dosa-dosa, sehingga hati itu tidak ada cahaya. Kalau hati tidak bercahaya, sudah mati. Nah, sesuai dengan judul kaji kita malam ini, perbanyak istighfar dan zikir. Keduanya perbanyak. Yang kedua pelajarannya, sebenarnya hati kita tidak ada yang tidak kotor. Sama dengan badan kita. Setiap hari pasti badan kita kumuh, kotor, bau dan berdaki. Maka setiap hari kita harus mandi. Jangan seperti saya mandi sekali 3 hari. Sekali 3 hari mandi. Mandi yang pakai sabun harum. Jadi karena setiap hari kita kumuh, berdaki, kotor, apalagi kita banyak beraktivitas, ya mandi. Tiba di dosa, setiap hari kita berdosa. Kita bersalah, kita khilaf, kita keliru. Maka setiap hari kita harus memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu adalah menghilangkan daki-daki kekotoran dosa yang ada di hati kita. Ada satu doa yang dijadikan menjadi bacaan sujud. Kalau yang kita penggal saja, doanya kita penggal, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan, berikan kepada hatiku, kepada jiwa dan diriku ketakwaan. Wa zakkiha, zakki, sucikan hati dan jiwaku. Zakkiha. Nah, kata-kata zakkiha itu dalam kitab Syarhud Du'a diterangkan, zakkiha, sucikan, bersihkan dia ya Allah dari berbagai macam kekotoran-kekotoran hati dan jiwa, berupa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, perangai-perangai, sifat-sifat yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Namanya zakkiha. Anta khairum man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang akan membersihkan, mensucikannya. Kenapa? Karena anta waliyuha wa maula, engkau walinya. Engkaulah walinya, engkaulah maulanya, pelindungnya, penjaganya. Dimintakan dalam sujud itu. Jadi sebagian ulama menyatakan itu salah satu doa yang bagus dibaca untuk sujud. Nah, boleh saya diktekan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia boleh. Karena bahasa Arab atau bahasa Indonesia kalau sudah hafal tidak peduli lagi. Kalau sudah hafal kan tidak peduli lagi lah. Allahumma ati bahasa Indonesia saja. Allahumma ati nafsi. Ada mencatat nih, pernah mendiktekan saya? Ada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha, anta khairum man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Segitu, tidak panjang.
waliyuha wa maulaha. Maula, ya maula. Allahumma ati berikan. Berikan, datangkan. Berikan nafsi kepada diriku atau hatiku ketakwaannya. Yang bertakwa itu kan hati. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Itu artinya tuh. Hati nafsi takwaha. Wa zakkiha. Zakki. Sucikanlah dia. Sucikan daripada dosa, kekotoran-kekotoran yang dapat mengkotori hati. Dan sucikan daripada akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak yang buruk. Namanya zakkiha. Zai, kaf, ha. Zakkiha. Anta, engkau adalah khairun, sebaik-baik yang akan mensucikannya. Khairum man zakka. Sebaik-baik yang akan mensucikannya. Ini tidak ada lagi yang akan mensucikan hati kita kecuali Allah. Kita tidak boleh menganggap hati kita suci, tidak berdosa. Tidak boleh. Sebab yang akan mensucikan hati kita Allah. Jadi anta khairum man zakka, engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Dari apa? Dari dosa, kesalahan. Sebab dosa, kesalahan itu mendekam di hati, mengumuhkan, mengotori hati. Termasuk ke dalamnya akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang jelek. Mohon dibersihkan. Anta waliyu, wali. Engkau walinya. Wa maulanya, pelindungnya, penjaganya. Jadi engkau lah penolongnya, pelindungnya, penjaganya. Hati itu. Jangan lupa, yang membolak-balik hati Allah. Muqallibal qulub itu adalah Allah. Yang membolak-balik hati. Kepada Allah itu kita larikan hati kita itu. Dan kita dilarang menganggap hati kita bersih. Ini orang Yahudi ini. Dan orang munafik, orang Yahudi khususnya. Alam tara ilal ladhina yuzakkuna anfusahum. Apakah engkau tidak tercengang, ya Muhammad, melihat orang yang menganggap dirinya bersih, suci tanpa noda? Itu rinso itu. Bersih, suci tanpa noda. Rinsowati itu. Itu Pak Iman, rinsowati namanya. Mencuci sendiri. Alam tariladi alam. Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 149. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Apakah engkau tidak tercengang, tidak heran dan tidak merasa aneh? Apa yang tidak heran, tidak aneh? Ayat 9 ya. Orang-orang yang menganggap dirinya bersih, suci, tidak salah, tidak berdosa. Halaman 86 tuh. Yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki ma yasha. Sebenarnya yang akan mensucikan hati itu adalah Allah. Balillah, sebenarnya yang akan mensucikan hati seseorang itu adalah Allah. Man yasha. Allah mensucikan hati siapa yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila. Dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun juga. Ini ayat mula-mula terarah kepada Yahudi yang menganggap mereka itu orang pilihan, orang-orang bersih, orang-orang tidak bersalah, sehingga mereka mengatakan kami ini anak Tuhan, bangsa pilihan. Andaikan kami masuk neraka cuma seminggu,
Sudah itu habis untuk menghilangkan dosa-dosa minggu. Kesombongan, keangkuhan, sehingga mereka mengaku adalah manusia yang paling bersih. Kita diajari oleh Nabi tidak seperti itu. Kita diajari ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Kita diajari oleh Nabi, ya Allah, bersihkan hatiku, jiwaku. Sehingga kita dilarang fala tuzakku anfusakum, kamu jangan sok suci dan menganggap hatimu bersih. Fala tuzakku anfusakum. Saya ingatkan, kita pasti dapat bagi yang hafal doanya. Allahumma naqi. Masih ingat naqi? Allahumma ba'id. Sudah tu? Allahumma naqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu binan nanas. Sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran, hati kita itu bersih putih. Kemudian datanglah kekotoran melekat menempel di hati kita. Apa kekotorannya? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kelalaian. Lalu kita mintakan kepada Allah, naqi, bersihkan. Bersihkan aku, bukan badan. Kalau badan kita pandai menghambur kayak tabik gadang sana. Bukan badan, tapi yang akan dibersihkan hati, naqi. Allahumma naqi. Naqini minal khataya. Bersihkan aku. Apa? Aku daripada kesalahan-kesalahan, yaitu hatiku yang dilumuri, yang dikotori, yang kumuh hati saya, sehingga hati itu gelap. Sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Itu menunjukkan hati kita ini bersih. Lalu datang malaikat menempel, mendekam dosa-dosa. Nah, tiba di Allah ba'id kan terbagi 3 tu. Yang pertama, Allahumma ba'id, jauhkan. Itu namanya antisipasi. Antisipasi supaya kita yang kena, jauhkan. Ba'id, jauhkan antara aku dengan salah. Yang kedua, bersihkan, berarti sudah kotor. Kalau bersihkan sudah kotor, naqini. Yang ketiga, Allah maksil, berarti sudah mendekam. Kalau mendekam sudah masuk ke sela-sela. Masuk ke sela-sela ini kain. Sudah mendekam di situ. Perlu dicuci. Tiba di kami di teratak lu bahampayan lu. Kabatu. Betul apa? Begitu lu. Sebab kamu ketek-ketek tinggal di teratak. Teratak tu di bawah badorai. Mandi mencuci ke teratak. Wah, hampir sabunlah. Lah mendekap. Ini 3 tingkatan doa. Ba'id sebelum. Ba'id jauhkan. Jadi yang sampai dia dosa salah itu jangan sampai datang dia ke diri kita, ke hati kita. Jangan hinggap. Kalau dia sudah datang, melekat dia. Namanya naqi. Bersihkan. Bersihkan itu terpakai semula untuk membersihkan sesuatu yang menempel, yang melekat. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, itu bukan naqi, isil. Karena dosanya sudah masuk ke dalam, sudah menyerap dan sudah mulai bertumpuk. 3 tingkatan. 3 tingkatan yang kita minta. Ketika salat jenazah itu juga kita minta kan. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu wa si' madakalahu wa silhu bil ma'i
wathalji wal barad wa naqqihi minal khataya. Kan doa salat jenazah. Doa salat jenazah. Bahkan dalam doa tahiyatu, setelah tahiyatu, sebelum salam, setelah inna kami di masjid, salah satu doanya itu yang dibaca Nabi. Itu bunyinya Allahumma ghsil qalbi bima'i salji wal barad wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada binanas wa ba'id baini wa baina khataya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ma'tham wal maghrib. Itu bacaan salah satu doa yang dibaca setelah tasyahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam. Sebelum kita mengucapkan salam. Nah, simak saja kalau dapat iringkan, kalau tidak dapat simak saja. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqar. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghsil qalbi, ya Allah cucilah hatiku, cuci hatiku bima'i thalji wal barad, dengan salju dan es. Itu kan gambaran kita betul-betul minta bersih. Salju putih, es jernih. Berarti kita ingin bersih, putih dan jernih, higienis kata orang sekarang, sehingga hati kita menjadi ori lagi. Apa itu ori? Orang Republik Indonesia, ori dia. Bersih dia. Allahumma ghsil qalbi bima'i thalji wal barad. Wa naqqi qalbi, bersihkan hatiku minal khataya kama, sebagaimana naqqaita, engkau bersihkan kain yang putih dari kotoran. Baru wa ba'id baini, hampir mirip dengan doa iftitah, tapi berbeda. Kalau ini dibaca, berarti pembukaan salat bacanya Allah ba'id, penutup salat pun diminta pula ini. Redaksinya berbeda. Ini apa? Menunjukkan kepada kita hati kita itu rentan sekali untuk kumuh, kotor, berdaki dan busuk serta bau. Maka rajin-rajinlah membersihkan. Apa pembersihnya? Istighfar, zikir. Setiap hati gelisah, setiap hati resah, setiap dia tidak tenang, bawakan kepada dua itu. Istighfar, zikir. Istighfar, zikir. Istighfar pembersih, zikir harum-harumnya. Harum-harumnya. Sebab kalau kita manusianya, kita lebih membutuhkan air dan sabun daripada minyak harum. Karena kita banyak daki. Cuma kalau tingkat orang itu sudah tingkat ke atas sedikit, dia lebih membutuhkan harum-haruman daripada sabun dan air. Kita enggak, kita masih banyak butuh sabun dan air. Kembali kita ke pangkal gaji tadi. Apa pangkal gaji kita? Kalla bal rana. Kala sudah rana, tadi awalnya kan kaji kita begitu. Apabila seseorang anak hamba melakukan satu kesalahan, nukitat, tumbuh binti hitam di hatinya. Kita gambarkan di hati, tumbuh binti hitam di hati. Satu.
Tambah lagi dosa salah 2. Terus banyak sehingga ditutupi hati yang bersih itu oleh dosa, lalu dikuasai hati itu oleh hitam legam pekat. Itu namanya rana. Rana maknanya 2. Pertama menutupi, kedua menguasai. Kalau sudah dikuasai, itu kalah kita. Jangan sampai hati kita dikuasai sehingga hati itu tidak bisa lagi menerima nasihat, menerima kebenaran, menerima peringatan, karena dia sudah dikuasai oleh hitam legam. Tidak ada dalam itu lagi terbuka celah untuk masuk nasihat-nasihat dan semacam, karena sudah tutup. Kalau sudah sampai ke situ, minta ampun kita pada Allah. Jadi jangan biarkan hati itu menghitam. Maka kita butuh kepada istighfar. Kita membutuhkan istighfar setiap saat. Karena setiap saat hati kita mudah sekali dihinggapi dan disinggahi oleh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka kita harus banyak istighfar. Dan beruntunglah orang yang banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah orang yang didapatinya dalam catatannya banyak istighfar. Banyak istighfar. Berarti banyak bahan untuk membersihkan hatinya. Kalau sudah banyak istighfar, banyak air, bisa-bisa bersih hati. Tapi kalau istighfarnya cuma makan ube, cek pagi, cek tengah hari, cek kelelok, itu sama nanti rimah pemukang gajah sini dulu. Halo? Rimah li tahu? Rimah pamungkang gajah, memungkang. Hehe, menjaga gajah. Neng karibasian puso. Pak Eman ko penyiram puso. 3 kali lang. Mana-mana sila. Puso. Hino, dino to gini. Sudahlah hino, dino lo. Aja si kuaya sih. Itu baru di gajah, hipungkang jo rimah. Hehe sih bis. Lazimi terus istighfar. Sama kita. Sering-sering lah. Sering-sering lah istighfar. Berapa banyak istighfar? Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalian itu perbanyak saya istighfar di mana saja, di meja makan, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di majalisikum, di tempat di mana kamu bertemu, perbanyak saya istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Dengan sungguh-sungguh. Karena kamu kan tidak tahu kapan dibuka pintu ampunan. Allah kan tidak mengasih tahu kepada kita jam sekian dibuka pintu ampunan, tutup, tidak ada begitu. Jadi kita tidak tahu kapan dibuka. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri yang kata beliau sering dipahami orang dengan hadis, beliau mengatakan itu imam besar tabi'in, bahwa karena kalian dan kamu tidak tahu kapan pintu istighfar itu dibuka, ya lazimi saja. Aksiru, perbanyak saja istighfar. Di mana? Kapan saja, di mana saja. Di meja makan, di tempat kerja, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tempat-tempat di mana kamu bersua berjumpa. Perbanyak istighfar. Ya istighfar. Sama dengan orang begini lah.
Apa begitu? Angin. Istighfar bawa seperti ini. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan istighfar itu kita istighfar lagi. Istighfar, jangan istighfar lagi. Istighfar apa? Istighfar untuk istighfar kita yang tidak benar. Astaga. Minta ampun lagi. Karena kita sudah memenggal. Astaga. Jadi istighfar kita butuh kepada istighfar lain. Karena istighfar kita kadang-kadang tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai, tidak betul. Bisa jadi kurang mantap, bisa jadi kurang ikhlas. Jadi istighfar kita yahtaj, butuh kepada istighfar yang lain untuk minta ampun atas istighfar kita yang tidak benar. Kita kok pelurah kan? Kalau kita kok pelurah selesai gaji Pak. Lainnya ragu. Enggak ada ragu laman Pak. Mudah-mudahan. Silakan. Istighfar itu begini. Istighfar itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Kita dibebaskan memilih. Istighfar terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Seterusnya pagi, sore, malam. Mati setelah baca itu masuk surga kalau benar bacaannya. Tapi ada pula istimewanya lain dalam hadis Tirmizi. Akan dihapuskan dosanya sebesar apapun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Bagi orang pemalas, astagfirullah. Orang pemalas naik kelas. Orang yang datang enggak naik kelas. Orang malas naik kelas. Orang pemalas itu pasti ada juga mengerjakan, tapi tidak sempurna. Kalau nak datang, tidak ada. Dan ada satu yang bagus diajarkan kepada kita Nabi. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Allahumma fili jahli, Allahumma fili hazli wa jiddi khati wa amdi wa kullu zalika indi. Dapat kan bagi saya kan? Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahanku. Allahumma fili khati'ati wa jahli, ampunkan pula keongoanku. Apa? Ulang lagi. Keongoanku, kejahilanku kan keongoanku. Wa israfi, ampunkan pula keterlaluanku dalam berbuat dosa, israf. Wa ma anta a'lamu bihi, dan apapun yang engkau lebih tahu daripada aku, bahasa itu dosa. Sebab kita terkadang menganggap tidak dosa, atau kita menganggap itu tidak dosa, sebenarnya dosa. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang awal, engkau yang terdahulu, engkau yang kemudian. Allahumma fili hazli, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku karena aku sering bermain-main di senda gurau. Wajiddi, ampunkan pula dosa-dosaku dan sungguh-sungguh aku berbuat dosa. Wa khata'i, dan kesalahanku dan kesengajaanku. Semua dosa-dosa yang datang daripadaku. Itu bagus juga. Ya minimal yang tadi. Nabi kadang-kadang menggabung 4. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena beliau mengamalkan sabbihisma rabbikal a'la. Beliau mengamalkan iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana
taubah. Dalam rangka mengamalkan itu beliau gabung subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Perseringlah membaca itu. Ya Pak Ji dan Pak Guru, 2 pangkat beliau. Semoga berbahagia. Amin. Lah, Tuan Haji Baso, aman ya? Semoga dosa kita diampunkan Allah. Kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita dimaafkan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang hidup, yang mati. Muslimin, muslimat di mana saja berada. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.